Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Halaman 54. Di catatan kaki nomor 1, Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, min asbabi ziyadatil imani, di antara sebab-sebab yang bisa menambah keimanan seseorang adalah al-awwal, yang pertama, ma'rifatu asma'illahi ta'ala wa sifatihi, dengan mengenal nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Bi'ihsa'iha wa fahmi ma'aniha, dengan menghitungnya artinya menghafalnya dan memahami makna-maknanya. Wa ma'rifati muqtadiyatiha, dan mengenal konsekuensi-konsekuensi dari nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut. Wa athariha, dan juga mengenal asarnya, mengenal pengaruhnya, pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut terhadap kita, terhadap hambanya. Wa du'a'i wa tsana'i Allah Ta'ala biha, dan juga kita menggunakan nama-nama dan sifat tersebut untuk berdoa dan juga untuk memuji Allah Ta'ala. Asani, yang kedua, ya, di sini ada salah cetak, ya, harusnya nomor 2, yaitu an-nadharu fi ayatillahi al-kauniyati, memperhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah, seperti fenomena-fenomena alam semesta, tentang betapa sempurnanya makhluk Allah, sempurnanya manusia, sempurnanya metabolisme manusia, reproduksi manusia, dan seterusnya. Kemudian tentang matahari, bulan, benda-benda langit. Fa inna ma fiha min madahiril quwwati wal qudrati wal ilmi wal hikmati. Karena di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuatan Allah, kekuasaan Allah, tentang sempurnanya ilmu Allah dan sempurnanya hikmah, kebijaksanaan Allah Ta'ala. Wal idqani wal ibda'i, dan sempurnanya perbuatan-perbuatan Allah, wal ibda', dan bahwasanya itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yazidul imana, dan semua itu semakin kita merenunginya, itu akan menambah keimanan kita. Asalis, yang ketiga, ma'rifatu ayatillahi asy-syar'iyyati. Kita juga mengenal ayat-ayat Allah yang berupa ayat-ayat syar'iyyah. Ayat-ayat Allah yang syar'iyyah adalah Al-Qur'an, dan juga termasuk di dalamnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biqira'atil Qur'ani wa tadabburihi, dengan cara membaca Al-Qur'an dan juga mentadabburi Al-Qur'an. Wa ma'rifati ahkamihi wa hukmihi, demikian juga mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, wa hikamihi, dan hikmah-hikmah, ya. Ahkamihi wa hikamihi, hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an, wa wa'dihi wa wa'idihi, demikian juga janji-janji Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, demikian juga ancaman-ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa qasasihi wa amsalihi, demikian juga kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan juga amsal, permisalan-permisalan, analogi-analogi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Semua ini kita tadabburi, dan juga kita berusaha mempelajarinya dan memahaminya. Wa ma ja'alahu min bayanin min aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kita memahami dan juga merenungi penjelasan-penjelasan Al-Qur'an yang berasal dari perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi wa taqriratihi, demikian juga berasal dari praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga persetujuan beliau. Dan perlu diketahui bahwasanya tadabbur itu beda dengan tafsir. Tadabbur itu artinya merenungi
ayat-ayat Al-Quran, kemudian membandingkannya dengan amalan yang telah kita lakukan. Apakah sudah sesuai dengan Al-Quran ataukah belum? Sedangkan tafsir itu mendefinisikan kata-kata dalam Al-Quran. Kata ini artinya adalah itu. Kata itu artinya adalah ini. Itu namanya menafsirkan, mendefinisikan ayat-ayat Al-Quran. Yang jadi tujuan kita membaca Al-Quran adalah mentadabburinya. Kita merenungi ayat-ayat Al-Quran agar membuahkan ilmu dan amal. Sedangkan tafsir itu membantu kita untuk bisa tadabbur dengan lebih sempurna. Maka semua orang bisa tadabbur walaupun dia tidak paham tafsir. Namun ketika orang paham tafsir, maka tadabburnya menjadi lebih sempurna. Maka kata para ulama, tadabbur itu fahmun qalbiyun, pemahaman yang datang dari hati. Sedangkan tafsir itu fahmun dhihniyun, pemahaman yang datang dari kecerdasan, dari akal. Dan dari penjelasan beliau di sini juga dalam memahami Al-Quran, hendaknya kita kembalikan juga kepada sunnah Nabi SAW. Bagaimana nafsi Rasulullah, bagaimana praktek Rasulullah SAW, dan juga bagaimana persetujuan beliau dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ar-rabi yang keempat, fi'lu ta'ati ala ahsani wajhin. Di antara yang menambah keimanan adalah banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Dengan sesempurna mungkin, melakukan ketaatan sesempurna mungkin. Fa inna ta'ata tad'u ila mithliha wa tazdadu biha ad-darajata. Karena perbuatan ketaatan akan membawa kita kepada ketaatan yang lain. Ketika melakukan ketaatan yang satu, maka akan membuat kita melakukan ketaatan yang lain dan seterusnya. Sehingga ketaatannya bertambah. Di sini sisi menambahkannya. Wa tazdadu biha darajah, dan ketaatan juga akan menambahkan derajat seseorang. Wa rif'ata indallahi ta'ala, dan menambahkan ketinggian kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Maka ketaatan itu menambah. Pertama, menambah ketaatan yang lain. Yang kedua, menambah derajat. Yang ketiga, menambah ketinggian posisi kita di sisi Allah Ta'ala. Kemudian al-khamis, nah di sini angkanya sudah benar. Yang kelima, tarkul ma'asi khaufan minallahi Ta'ala. Di antara yang menambahkan keimanan adalah meninggalkan maksiat, namun dengan niat karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang meninggalkan maksiat itu karena terhalangi, ini tidak menambah keimanan. Mau mencuri, namun ternyata ada satpam, jadi nggak jadi. Ini tidak menambah keimanan. Tapi kalau orang mencuri, kemudian dia urungkan niatnya karena takut kepada Allah, maka ini menambah keimanan. Wa ijlalahu, atau juga untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beliau katakan di sini, ini harusnya sudah masuk ke lain yang baru, ya, baris yang baru. Ini bukan poin kelima lagi, namun sudah baris yang baru seharusnya. Wa binafsi hadhil umuri yanqusul imana. Maka dengan kurangnya perkara-perkara di atas, 5 perkara di atas, kalau kurang dilakukan maka itu akan mengurangi keimanan. Kalau orang kurang memahami asma wa sifat Allah, kurang merenungi ayat-ayat kauniyah, kurang merenungi ayat-ayat syar'iyah, kemudian kurang melakukan ketaatan, dan kurang meninggalkan maksiat, maka dia akan terkurangi pula imannya. Ya, kemudian kita kembali ke atas, ke matan. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, faslun wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib untuk mengimani semua perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihi naqalu anhu. Dan wajib mengimani semua naqal. Naqal artinya dalil. Semua dalil yang sahih anhu, dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengimani semua hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fima syahadnahu, dalam perkara-perkara yang lahiriah, yang nampak. Au ghaba anna, atau perkara-perkara yang gaib. Perkara yang nampak seperti masalah tata cara salat, tata cara wudu, ya, tata cara bermuamalah dengan sesama manusia, atau perkara-perkara yang gaib seperti tentang Allah, tentang asma dan sifat Allah, tentang surga dan neraka, tentang malaikat, tentang hari akhir, dan lainnya. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun, dan kita meyakini itu semua benar dan kejujuran. Wa sawa'un fi dzalika ma aqalnahu aw jahilnahu. Baik perkara-perkara yang masuk dalam akal kita, yang bisa dicerna oleh logika kita, ataupun yang tidak kita ketahui, yang tidak masuk akal kita. Maka sebagian perkara yang Nabi sampaikan ada yang bisa kita cerna dengan logika kita, dan ada yang tidak bisa kita cerna terkait masalah-masalah gaib misalnya. Maka wajib kita imani semuanya. Walam natlu ala haqiqati ma'nahu, dan tidak perlu kita berdalam-dalam mencari tahu tentang hakikat maknanya. Itu dalam perkara gaib. Ya, semisal Nabi kabarkan bahwasanya arsy itu ada tiang-tiangnya yang ditopang oleh para malaikat. Tidak perlu kita berdalam-dalam ingin mencari tahu bagaimana bentuk tiangnya arsy, bagaimana cara menopangnya. Tidak perlu kita mencari tahu tentang hal tersebut. Kita cukup imani, kita benarkan bahwasanya itu hak dan itu adalah kejujuran. Kemudian catatan kaki nomor 2, halaman 54. Ya, saya juga ada salah cetak ya, catatan kaki nomor 2, namun dicetak nomor 1. Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, an-nabiyyu syar'an, nabi secara istilah syar'i definisinya adalah huwa man naba'ahu Allahu bi khabarin au auha ilaihi bi syar'in. Nabi adalah orang yang Allah berikan sebuah kabar, atau orang yang Allah berikan wahyu berupa syariat. War rasulu man ba'athahu Allahu ta'ala bi khabarihi wa syar'ihi. Sedangkan rasul definisinya adalah orang yang Allah utus dengan membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabulughahu khairahu, agar si rasul tersebut menyampaikannya kepada orang lain. Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qad naba'ahu Allah taala wa arsalahu wa khatama bihi anbiya'ahu wa rasulahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah beri kabar dan telah Allah utus sebagai rasul dan telah Allah jadikan sebagai penutup para nabi dan rasulnya. Maka tidak semua nabi itu rasul, namun setiap rasul itu pasti nabi. Sedangkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah nabi sekaligus rasul juga. Famin muqtada syahadati lahu sallallahu alaihi wasallam bin nubuwati wa risalati. Dan di antara konsekuensi kita mempersaksikan Rasulullah SAW dengan kenabian dan risalah. Artinya ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, di sini kita mempersaksikan, kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul. Konsekuensinya adalah yusaddiqa fima akhbara, kita membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan. Wa ayyuta'a fima amara, dan kita menaati apa yang beliau perintahkan. Wa ayyatajannaba ma nahaa anhu wa zajara, dan kita menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau peringatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan hendaknya kita tidak menyembah Allah, dan hanya Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau tuntunkan. Ini konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang mengucapkan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, maka dia harus membenarkan semua yang Nabi katakan, dia harus taat kepada Nabi, dan dia harus tinggalkan apa yang Nabi larang,
dan dia harus menyembah Allah sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa al-haqq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Wa huwa alamul khalqi bil haqqi. Dan dialah manusia yang paling mengetahui kebenaran. Wa ansahul khalqi lil khalqi. Dan juga beliau adalah orang yang paling bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan dia, Nabi Muhammad SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Bukan dari seleranya. In huwa illa wahyun yuha. Yang ia ucapkan tidaklah melainkan kecuali adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau ucapkan pasti adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat ketiga sampai keempat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil." Andaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqawwala artinya membuat-buat qaul, membuat-buat perkataan, mereka-reka, mengarang-arang perkataan. Andaikan dia mengarang-arang perkataan tentang kami, tentang Allah. Ba'dal aqawil, dalam sebagian perkataan. La akhadna minhu bil yamin. Maka akan kami genggam dia, akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami. Tangan kanan Allah. Tsumma laqata'na minhul watin. Dan akan kami putuskan urat-uratnya. Surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Para ulama menjelaskan ayat ini maksudnya, andaikan Rasulullah SAW itu berdusta, cuman mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku bahwa wahyu padahal tidak, hanya bohong saja, maka sudah Allah buat beliau mati mengenaskan. Laqata'na minhu al-watin, sudah kami putuskan urat-uratnya, sudah kami buat dia meninggal dengan mengenaskan. Maka ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak berdusta, tidak berbohong. Karena andaikan beliau berbohong, andaikan beliau hanya mereka-reka saja, ngarang-ngarang saja, sejak awal beliau mengaku nabi, sudah Allah buat beliau tewas dengan mengenaskan. Namun ternyata beliau berdakwah, alhamdulillah, sampai sempurna dakwah. Maka ini menunjukkan apa yang beliau sampaikan semuanya kebenaran, bukan taqawul, bukan mengarang-arang. Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah, amalkanlah, benarkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh beliau, oleh Nabi SAW kepada kalian, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalau kalian ikuti aku, ikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Fama sahabihi an-naqlu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun. Dan semua hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kebenaran. Yajibu qabuluhu wa tasdiquhu wa taslimu lahu. Maka wajib menerimanya, wajib membenarkannya, dan wajib menerimanya dengan lapang dada. Wal amalu bimuqtadahu, dan wajib untuk mengamalkan konsekuensi dari hadis-hadis tersebut. Wa min dzalika, maka beberapa poin yang terkait dengan masalah ini, di antaranya ma akhbara bihi anillahi ta'ala min asma'ihi wa awsafihi wa af'alihi. Apa yang Nabi kabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, baik itu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Wa alaihi wa tadbirihi lil malakutihi wa syar'ihi wa jazaihi. Baik itu berupa nikmat dari Allah, tadbir berupa pengelolaan Allah terhadap alam semesta,
limalakutihi, terhadap malakut. Malakut artinya tentang alam gaib. Wa syar'ihi, dan juga tentang syariat Allah. Wa jazaihi, dan tentang ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan. Maka wajib kita imani semuanya. Tentang nama, sifat, dan perbuatan Allah. Demikian juga tentang nikmat yang Allah berikan. Kemudian tentang pengelolaan Allah terhadap alam gaib, tentang akhirat, tentang alam kubur, dan juga tentang syariatnya, dan juga tentang ganjaran-ganjaran, baik ganjaran kebaikan maupun ganjaran keburukan, kita wajib imani semua. Yang kedua, ma akhbara bihi an bad'il khalqi wa ikhbarihi anin nabiyyina wal mursalin al mutaqaddimina minal umamil madiyati wal hawadithis sabiqati. Apa-apa yang Nabi kabarkan tentang awal mula penciptaan makhluk, dan juga tentang apa yang beliau kabarkan tentang para nabi dan rasul terdahulu di zaman dahulu, dan juga umat-umat terdahulu dan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman dahulu. Walaupun kita tidak melihat langsung, walaupun kita tidak melihat buktinya secara fisikal, secara material, namun kita wajib imani apa yang Nabi kabarkan tentang hal itu semua. Kemudian ma akhbara bihi an ahwalil alami al-ulwi min akhbaril malaikati wal arsy wal jannati wa ghairiha min al-makhluqati. Apa-apa yang Nabi kabarkan tentang keadaan alam atas, keadaan alam yang ada di langit, baik tentang malaikat, tentang arsy, tentang surga, dan juga tentang makhluk-makhluk yang ada di langit. Kemudian yang keempat, ma akhbara bihi minal hawadisi al-mustaqbalati wal ashkhasi zawi sya'ni wal ashratis sa'ati. Apa-apa yang Nabi kabarkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dan juga ashkhas, individu-individu yang zawi sya'ni, yang memiliki pengaruh besar. Ya, seperti adanya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian adanya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ini individu-individu yang punya pengaruh besar nanti di masa depan. Wa asyratis sa'ah, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Wa ahwalil kuburi wal barzakhi. Demikian juga apa yang Nabi kabarkan tentang keadaan alam kubur dan alam barzakh. Wa umuril akhirati. Demikian juga perkara-perkara di alam akhirat. Wa ahwalil qiyamati, tentang keadaan hari kiamat. Wa arasatiha wa ahwalin nasi, dan tentang tempat-tempat yang luas yang ada di hari kiamat, tentang adanya padang mahsyar, adanya mauqif, dan yang lainnya, dan juga keadaan manusia fiha, keadaan manusia di sana di akhirat. Hatta yantahiya kullu fariqin ila mustaqarrihi, sampai setiap orang itu nanti akan berakhir pada tempat kembalinya, tempat tinggalnya yang hakiki, apakah di surga ataukah di neraka. Maka semua kabar-kabar dari Nabi SAW tentang hal ini semua, yang ini sifatnya gaib, sifatnya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ketahui sekarang, wajib kita imani semua. Kemudian kita kembali ke matan. Ibnu Qudamah mengatakan mislu haditsil Isra'i wal Mi'raj. Di antara perkara yang wajib untuk kita imani, yang Nabi kabarkan kepada kita, contohnya hadis tentang Isra dan Mi'raj. Wa kana yaqadatan la manaman. Nabi SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bangun, dalam keadaan sadar. La manaman, bukan sedang tidur. Inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu. Dan orang-orang Quraisy mengingkari kebenaran peristiwa tersebut, dan mereka akbarat, mereka kiber, mereka menolak kebenaran kisah tersebut. Walam tungkiril manamati, dan orang-orang Quraisy tidak mungkin mengingkari mimpi. Maka ini jawaban untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sekedar mimpi Nabi. Kalau Nabi mengatakan kepada orang Quraisy bahwasanya beliau bermimpi, maka orang Quraisy tidak akan repot-repot mengingkari.
Karena Nabi sudah katakan ini mimpi. Kalau mimpi semua bisa terjadi dalam mimpi. Orang Quraisy tidak akan mengingkari. Mereka akan menganggap lalu saja. Namanya juga orang cerita tentang mimpi. Namun ketika orang Quraisy mengingkari, menunjukkan Nabi SAW benar-benar menyatakan peristiwa tersebut benar terjadi pada diri beliau, bukan mimpi. Min dzalika anna malakal mauti lamma jaa ila Musa alaihi salamu liyaqbida ruhahu latamahu fafaqa'a ainuhu. Di antara khabar gaib yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut ruh beliau, namun Nabi Musa memukul malaikat tersebut, kemudian fafaqa'a ainuhu, kemudian sampai matanya copot, sampai mata malaikatnya copot. Faraja'a ila rabbih, kemudian malaikat tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, faradda alaihi ainahu. Kemudian Allah kembalikan mata dari malaikat tersebut. Kisah ini sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka kita wajib imani tentang kebenaran adanya kisah ini. Dan dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwasanya malaikat tersebut bukan diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa, karena andaikan hari itu adalah ajal Nabi Musa, maka tidak akan ajal itu tertunda, tidak akan terlewat. Namun malaikat tersebut diutus untuk menguji Nabi Musa. Dan Nabi Musa ketika datang malaikat maut, beliau tidak mengetahui itu malaikat. Dan yang diketahui oleh Nabi Musa adalah berupa manusia, ya, yang mengintip ke rumahnya sehingga beliau pukul. Dan sebagaimana dalam syariatnya Rasulullah SAW dibolehkan untuk memukul orang yang mengintip dari luar rumah. Ya, maka yang dilakukan oleh Nabi Musa tidak keliru. Ya, namun ala kulli hal ini kisah yang sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Maka wajib kita imani walaupun mungkin sebagian orang menganggapnya ini tidak masuk akal, tidak rasional atau anggapan-anggapan yang lain. Namun selama ini sahih dari Nabi SAW, beliau tidak mungkin bicara dari hawa nafsu, dan tidak mungkin beliau berbohong, berdusta, maka wajib kita mengimaninya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.